Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga buat kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati bersama. Kami ada sampai pada pagi hari ini semua karena kemurahan-Mu. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, mampukan oleh Roh-Mu yang kudus menuntun kami memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah teledor dengan kata-kata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini merujuk pada peristiwa yang dicatat di Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13 ketika bangsa Israel berselisih dengan Musa dan Harun di mata air Meribah karena kekurangan air. Karena desakan bangsa Israel akhirnya membuat Musa tidak dapat mengontrol dirinya sehingga ia teledor dalam berbicara dan itu menimbulkan celaka bagi dirinya. Teledor dengan kata-katanya memiliki arti berteriak-teriak karena marah atau berbicara sembarangan dan tergesa-gesa tanpa berpikir. Nah, ketika tidak ada air di Kades bagi umat itu, mereka berkumpul dengan sendirinya untuk mengerumuni Musa dan Harun dalam Bilangan 20 ayat 2. Bangsa itu bertengkar dengan Musa. Mereka bersungut-sungut menanyakan mengapa mereka tidak binasa bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang binasa ditimpa malapetaka dari Allah, dan menentang keras sambil bersungut-sungut bahwa mereka telah dibawa ke sebuah tempat celaka di mana tidak seorang pun dapat hidup. Nah, suatu protes dan sungut-sungut yang keras dari orang-orang durhaka tersebut memprovokasi Musa sehingga ia menjadi marah dan kena celaka. Meskipun ia telah taat dengan baik kepada Allah selama 40 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang situasi sulit yang kita hadapi membuat kita tidak dapat mengontrol diri dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang keliru seperti yang dialami oleh Musa. Kadangkala karena banyaknya pergumulan membuat kita lepas kendali sehingga kita bertindak sembrono, termasuk tidak dapat mengontrol kata-kata kita sehingga menimbulkan persoalan. Untuk itu, mari terus ingatkan diri kita bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, sehingga kita harus terus-menerus menguasai diri. Ingatlah bahwa kita ini bukan orang bodoh, di mana orang bodoh tergesa-gesa berbicara dan cepat marah. Ingatlah bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, dan lidah yang salah bagaikan pedang dan racun yang membunuh, dan kata-katanya bagaikan api yang menghanguskan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari baik kata firman Tuhan, kita harus menguasai lidah dari kejahatan dan bibir kita dari perkataan dusta. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Musa menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa jika seseorang diprovokasi oleh ketidakpercayaan dalam sekejap mata, maka ia dapat berbicara sembarangan tanpa disadari, memarahi dan menyombongkan kebenarannya. Pada akhirnya ia bisa juga menjadi alat kejahatan untuk menghalangi kehendak Allah yang benar. Karena itu, tetaplah kuasai diri kita dalam kontrol Roh Kudus sehingga kita dapat menang dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, biarlah menjadi rema yang akan menuntun kami untuk hidup berkenan kepada-Mu setiap waktu. Berkati kami semua menjalani hari ini, apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan tuntun kami semua untuk hidup berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.